guru yang sudah bersedia hadir dalam kesempatan ini dalam rangka saya melaksanakan salah satu tugas calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Poso yang ada di modul 1.4. Jadi sekali lagi terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mencoba berbagi pengetahuan ilmu yang kami dapat dari pendidikan guru penggerak yang diharapkan nantinya setelah mengikuti materi yang hari ini teman-teman juga dapat mengaplikasikannya di lembaga masing-masing. Semoga berguna dan bermanfaat. Baik, dalam kesempatan ini yang akan kami sampaikan di sini yaitu diseminasi budaya positif. Ya, tentunya teman-teman sudah tahu nama saya, ya. Ya. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang budaya positif. Apa itu budaya positif yang perlu kita terapkan di lembaga kita? Budaya positif adalah sikap, nilai kepercayaan, dan praktik-praktik yang menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi orang untuk berkembang dan berkontribusi secara positif. Hal ini dapat dibentuk dalam keluarga, organisasi, atau tempat kerja yang lain. Hal ini kenapa harus dibangun itu budaya positif? Dalam hal ini kita akan berkomitmen, ya, sepakat dengan kita punya anggota komunitas, lembaga. Apabila kita membentuk budaya positif, tentunya diharapkan teman-teman yang ada dalam anggota komunitas tersebut akan lebih mandiri, lebih bertanggung jawab atas apa yang telah disepakati bersama. Begitu gambarannya. Dalam hal ini, budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan sekolah yang berpihak pada siswa agar siswa dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis, dan penuh hormat. Perlu kami sampaikan di sini teman-teman bahwa tentunya di lembaga masing-masing teman-teman sudah membuat yang namanya aturan kelas, ya. Nah, kalau di sini kami pelajari yaitu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bukan hanya ibu guru yang buat. Kalau seperti yang terjadi kemarin-kemarin, ada namanya aturan kelas. Aturan kelas itu yang buat adalah ibu guru sendiri atau muridnya juga. Ya? Guru yang buat atau anak muridnya? Guru. Sama dengan saya, seperti yang kemarin yang buat aturan kelas itu adalah saya sendiri, guru. Padahal itu ternyata keliru. Jadi ketika kita membuat aturan, keyakinan yang harus kita dijalankan di lembaga sekolah kita, itu kita harus melibatkan peserta diri kita, ya. Berikan kesempatan mereka untuk memberikan pendapat apa yang harus kita sepakati bersama, sehingga nanti ketika mereka melakukan kesalahan atas apa yang telah diputuskan, mereka akan mengoreksi diri mereka sendiri bahwa saya ini salah, apa yang harus saya buat, ya. Nanti kita lihat di materi selanjutnya. Budaya positif, perubahan paradigma belajar. Disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia. Di sini ada juga posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini langkah-langkah yang harus kita buat untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita masing-masing.
Ya, di sini salah satunya ada ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampak guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ya, di sini perlu saya jelaskan sedikit bahwa kalau anak-anak biasa kita ibu guru masih bisa kontrol anak-anak kita ya. Tapi terkadang kita orang dewasa, kita sebagai guru kita tidak bisa mengontrol diri kita. Ketika murid kita melakukan kesalahan, terkadang ibu guru tidak dapat mengontrol dirinya. Terkadang keluar kata-kata yang tidak perlu diucapkan. Betul tidak ibu guru? Betul. Itu jadi perlunya kita mengontrol diri kita. Jadi kalau anak-anak kita belum dapat mengontrol dirinya itu wajar. Hal yang sah-sah saja karena mereka masih usia anak, usia dini. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrik bukan ekstrinsik. Jadi kalau anak-anak melakukan kesalahan itu wajar. Bagaimana tindakan kita memperbaiki, memberikan arahan kepada anak-anak kita. Nanti ada yang namanya langkah-langkah restitusi. Itu bagus sekali digunakan ketika anak-anak melakukan kesalahan yang telah mereka sepakati, dan apabila mereka langgar itu ada keyakinan yang harus kita ingatkan kepada mereka dengan melakukan langkah-langkah sertifikat restitusi. Tapi sebentar ya, nanti kita sampai di materi itu. Sebelumnya kita stripping dulu. Saya lihat ini agak tegang-tegang sedikit. Kita stripping dulu. Saya minta ibu untuk berdiri.
Ya, kita lanjut ya, Ibu. Disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Ya, perlu yang saya sampaikan sedikit di sini, teman-teman. Ketika anak kita melakukan sesuatu yang baik, misalnya berprestasi, rajin belajar dan rajin mengerjakan tugasnya di sekolah, dan ibu guru biasa suka memberikan apresiasi dalam bentuk memberikan hadiah ya kepada anak tersebut. Itu kalau dalam disiplin positif itu dikatakan agak keliru ya, karena itu berjangka waktu yang pendek, tidak berjangka panjang. Jadi ketika anak-anak selalu kita berikan hadiah, itu nanti menjadi motivasinya dia bahwa saya melakukan sesuatu supaya mendapatkan imbalan, hadiah ya. Jangan sampai anak-anak kita terbiasa dengan itu. Kita tanamkan pada diri mereka bahwa mereka mengerjakan sesuatu itu atas keinginan mereka, ingin menjadi anak yang pintar dan anak yang tentunya bertanggung jawab. Itu yang diharapkan. Jadi ini kalau dia bertanggung jawab atas apa yang telah kita berikan kepada mereka, itu dampaknya kita harapkan berdampak jangka panjang ya. Motivasi perilaku manusia di Diana Gosling dalam bukunya Restructuring Story Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Nah, di sini juga ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada kasih sayang dan rasa diterima. Yang berikutnya ingin bertahan hidup, baru ada kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Ini juga biasanya anak-anak kalau di usia PAUD, usia TK, ini sudah
sering kita temui ya, biasa kasih sayang dan rasa diterima. Ada terkadang anak-anak kita butuh perhatian lebih dari kita. Mungkin di rumah kurang mendapat perhatian dari orang tuanya, di sekolah terbawa selalu ingin dekat ibu gurunya, selalu ingin diperhatikan. Biar mau minum sampai bisa buka botol, semua ibu guru mau minum bukakan dulu botol, karena tentunya dia masih membutuhkan, ada kebutuhan dasar yang masih kurang pada dirinya ya. Sedikit dijelaskan tentang bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis seperti kesehatan, rumah, makanan, dan rasa aman, kasih sayang dan rasa diterima, keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita bergabung. Sebenarnya murid diberi kesempatan membuat pilihan dan tanggung jawab atas pilihannya ya. Jadi kebebasan ini juga ada batasannya ya, selalu juga harus seperti dalam lingkungan keluarga, tentunya ayah ibu harus menerapkan kedisiplinan positif di rumah ya. Keempat, kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kita tidak tertawa, bahagia tidak ibu? Ya, semua butuh kesenangan ya. Penguasaan berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ada juga murid kita terkadang karena ini berpuasa, terkadang mainan dia semua yang mempuasai, tidak boleh berbagi dengan temannya. Nah, ini yang menarik dalam materi ini, ada 5 posisi kontrol restitusi ya. Ada 5 posisi kontrol restitusi yang dimiliki guru. Ada yang seharusnya yang kita tidak lakukan, ada yang harus kita kembangkan ya. Yang pertama, barangkali teman-teman masih ada yang dalam posisi kontrol ini di antara 5 ini. Masih? Ya? Yang pertama, penghubung. Sebaiknya kita hindari ya. Berbicara dengan nada tinggi, menghardik, membentak, menunjuk. Jangan sampai kita lupa menunjuk anak kita. Masya Allah, hancur ya. Menyakiti dan menyindir. Teman ini bisa berpositif maupun psikis. Dampak yang terjadi ketika murid pada posisi penghubung, murid akan memberontak bahkan menyimpan dendam. Jadi jangan sekali-kali kita menjadi guru yang penghubung ya. Akan tertanam di kepala anak-anak ya, sampai mereka besar. Begitu juga di rumah, jangan menjadi penghubung ya. Saya putarkan videonya. Ini video 5 posisi kontrol ya. Bagaimana 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut? Posisi penghubung. Nah, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu.
kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ya, posisi membuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Lagi, posisi teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa mengantar saya, Bu. Kamu mau menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Selamat pagi Bu. Nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Nah Ren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan di Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manip Setelah kita menyaksikan tentang video tadi, 5 posisi kontrol yang dimiliki seorang guru, kira-kira posisi kontrol mana yang harus kita hindari sebagai guru PAUD? Yang pertama, yang apa itu? Pemburu, itu harus kita hindari ya. Jangan sampai anak murid kita menyimpan dendam terhadap diri kita ya. Kemudian sebaiknya sebagai seorang guru kita menempatkan diri kita pada posisi manajer ya, yang terakhir di video tadi. Pada posisi ini suara manajer netral, tidak emosional, tidak bernada tinggi, tercipta identitas positif, berhasil. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna agar membuka pikiran murid. Guru membimbing murid memecahkan masalahnya secara mandiri. Dampak pada posisi manajer, murid mandiri, percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Jadi ketika anak-anak kita melakukan kesalahan, jangan kita langsung tegur di depan teman-temannya. Kita pun sebagai orang dewasa ketika ditegur di depan orang banyak, harga diri kita jatuh. Begitu juga anak-anak.
ya. Kita menghargai mereka. Mari lakukan langkah-langkah yang terbaik untuk mereka lebih bisa memecahkan masalah mereka sendiri. Kita beri kesempatan mereka untuk memecahkan masalah sendiri, ya, agar mereka diharapkan ke depannya bisa menjadi anak yang lebih mandiri, bertanggung jawab, dan ini diharapkan berjangka waktu yang panjang sampai mereka dewasa, ya. Itu harapan kita bersama. Nah, di sini perlunya kita membuat keyakinan kelas. Kemarin 1 minggu yang lalu saya juga sudah membuat keyakinan kelas pada sekolah saya. Saya ajak anak-anak yang kelas A, kelas B, masing-masing wali kelasnya mengarahkan, dan saya pun hadir pada saat itu bersama-sama untuk membuat keyakinan kelas, ya. Kemarin yang kami buat masih aturan kelas sebagaimana yang saya jelaskan di awal tadi. Peraturan kelas saya buat sendiri, bukan dibuat bersama-sama. Jadi keyakinan kelas perlu kita buat, kita ajak anak teman kita, biarkan mereka berpendapat, ya. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak perlu terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi untuk kita juga yang sederhana saja kita buat keyakinan kelas. Seperti contoh, keyakinan kelas yang kami buat itu di tingkatan 1 pose. Yang pertama, ke sekolah datangnya tepat waktu sesuai dengan jam yang telah ditentukan. Kedua, ketika masuk di lingkungan sekolah, bertemu dengan guru temannya, jangan lupa mengucapkan salam, kemudian salim, terus apa lagi? Ketika selesai bermain, membereskan mainannya, ya, kita ajak anak-anak untuk bertanggung jawab. Kemudian mencuci tangan, ya, kita budayakan itu, kita biasakan. Terus jangan mengambil barang yang bukan milik kita, ya. Jadi minta izin, kita terapkan anak-anak kita, membiasakan, ya. Kita tanamkan sifat jujur, karakternya yang kita bangun, jujur. Terus kemarin keyakinan kelas saya yang satu lagi itu saling menyayangi. Perlunya saling menyayangi. Kenapa? Karena di lembaga kita khususnya di PAUD itu seringkali anak-anak kita jumpai setiap hari pasti mau baku pukul. Jadi kami bentuk bersama, mereka sendiri yang mengucapkan, ibu guru keyakinan kelasnya satu, saya saling menyayangi, ya. Bisa kita bagaimana sebagai guru memberikan pemahaman kepada peserta didik kita bagaimana itu yang menyayangi. Nah, mereka tentunya akan menyampaikan, ibu tidak boleh pukul teman, betul, dan teman-teman, ya. Jadi harapan saya teman-teman nanti di tahun ajaran baru boleh membuat bersama peserta didiknya tentang keyakinan kelas. Langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas, ya, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, membuka ruang diskusi, memberi kesempatan kepada murid untuk menyampaikan poin-poin yang akan dijadikan keyakinan kelas untuk disepakati. 2. Mencatat, menulis semua pendapat murid di papan tulis atau di kertas besar agar murid melihat hasilnya. 3. Merumuskan keyakinan, ajak murid untuk menentukan nilai kebajikan atau keyakinan. Jadi ada nilai kebajikan dalam keyakinan kelas tadi, seperti contoh tadi, menyayangi teman, ya, harus jujur, itu yang namanya nilai-nilai kebajikan.
Tinjau ulang lalu meninjau kembali betul-betul keyakinan yang disepakati. 5. Membuat pernyataan keyakinan. Pastikan semua anak memahami keyakinan kelas yang dibuat. Ajak murid untuk merumuskan pernyataan keyakinan agar dapat dipahami bersama. Jadi setelah anak-anak mengungkapkan pendapat mereka, poin-poin menyampaikan tidak boleh begini, ibu guru ini kita catat, terus bentar ibu guru rumuskan semua, diketik, terus apa yang menjadi keyakinan tadi ditempel di kelas, ya. Itu yang selalu akan mereka lihat setiap hari dan kita selalu ingatkan, sehingga mereka akan terbiasa bahwa yang ini ideku kemarin ini, ya, harus saya jalankan. Baru konsekuensinya apa kalau saya tidak jalankan? Diputuskan bersama pada saat membuat keyakinan kelas. Oke, Ibu Yunira. Ya, ini contoh ya foto-foto yang saya ambil, dokumentasi yang saya ambil dari PKMR 1 Poso setelah menerapkan keyakinan kelas. Ya, nah, anak datang, salin ibu guru, bersalam, buang sampah pada tempatnya, mengantri pada saat cuci tangan, baru biasakan. Ya. Jadi teman-teman dapat melihat penerapan keyakinan kelas yang telah kami terapkan di lembaga kami, ya. Jadi alhamdulillah setelah menerapkan keyakinan kelas, alhamdulillah ada perubahan yang terjadi pada peserta didik kita. Ya. Ini tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada langkah-langkahnya ya, segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ketika murid kita melakukan kesalahan, inilah langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal menuju identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Ajukan pertanyaan seperti membuat kesalahan itu adalah sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus pada menyelesaikan masalah. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Itu pertanyaan-pertanyaan yang harus kita ajukan, bukan langsung tunjuk. Nah, yang dorong tamanku tadi. Nah, ya, jadi dihindari hal-hal seperti itu. Validasi tindakan yang salah. Guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Contoh pertanyaannya, kamu bisa saja terlihat lebih gegabah dari itu, ya. Contoh misalnya lebih gegabah, misalnya anak-anak ada yang mengambil bukunya temannya sebentar lihat mengambil, padahal temannya tadi misalnya akan sudah minta izin sama Cahya bahwa mau punya buku, tapi pada saat mengambil gitar misalnya ada Asam yang lihat toh, baru Asam berteriak, Asam mencuri bukunya, apa tadi Cahya? Nah,
Respon misalnya Afan tidak terima karena dituduh mencuri. Terus apa yang harus kita lakukan sebagai guru untuk kualifikasi tindakan yang salah ini, ya? Jadi kita ajak murid kita, panggil mereka duduk bersama, kita tanya apa sebenarnya yang terjadi, ya? Jadi kalau ketika apa misalnya kami mendorong temannya karena dia tidak mengakui, dia tidak terima bahwa saya tidak mencuri, saya berpinjam buku tadi, ya? Terus kita menilai, kita ajak duduk, kenapa kau dorong temanmu tadi, nak? Tentu dia akan berkata, dia tuduh saya mencuri, ibu. Alhamdulillah, untuk kau tidak melakukan hal yang lebih, maksudnya hal yang lebih itu betul, ya? Begitu maksudnya. Menanyakan keyakinan, ini yang terakhir, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Ajukan pertanyaan seperti sebagai keluarga kelas apa yang kita yakini, nilai-nilai apa yang kita sepakati, seperti apa gambaran sebuah kelas ideal bagi kamu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Contoh, kemarin saya coba melakukan langkah-langkah restitusi seperti ini, ya, menanyakan keyakinan kelas. Ini contoh masalah restitusi yang sempat saya lakukan kemarin, ya, kepada adik didik saya. Ini kasus yang pertama kemarin, muslimah terlambat datang ke sekolah. Antara saya datang sekolah maksudnya jam 9. Gurunya datangnya jam lewat, ya. Keyakinan sekolah yang mana yang harus ditingkatkan? Dari diriku dan teman-temanku. Apakah Imam meyakini keyakinan saling menghormati saya? Apakah Imam bersedia memperbaiki masalah keselamatan Imam tadi? Bersedia, ya? Bagaimana Imam memperbaiki keterlambatan Imam saya? Oh iya, bagus Imam, ya. Kira-kira di rumah selain mama, papa, ada siapa lagi yang bisa bantu kita? Oh, ada kakak Ayu, dia kan. Kira-kira apa yang mengingatkan mama, papa dengan kakak Ayu supaya Imam tidak lambat lagi bangun? Oh, coba kita dengan saya. Oke, ya, janji, ya. Kira-kira ada yang perlu dilakukan lagi untuk memperbaiki keselamatan Imam? Tidak ada lagi. Oke, dilanjutkan besok Mima datang sekolah tidak terlambat, ya. Oke.
Iya, saya senang bisa belajar dengan Ibu Mati. Ya, alangkah senangnya murid kita ketika dia melakukan kesalahan, kita melakukan langkah-langkah segitiga restitusi, ya. Kita harus meyakini bahwa ketika anak-anak beserta diri kita membuat kesalahan bahwa itu adalah sesuatu yang wajar dan bagian dari proses belajar anak-anak kita. Bukan langkah-langkah segitiga restitusi ini ketika anak-anak kita melakukan kesalahan. Sebaiknya sebagai seorang guru kita menempatkan posisi kontrol kita berada pada posisi manajer, ya. Itu yang kami harapkan dari teman-teman semua setelah mengikuti materi yang saya sajikan mengenai budaya positif ini. Harapan saya teman-teman ketika kembali di lembaganya, di sekolahnya bisa menerapkan hal-hal baik ini, ya. Itu harapan saya. Barangkali materi yang saya sampaikan sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya, dan apabila ada hal yang baik dari apa yang sampaikan bisa dijadikan referensi, dikembangkan di sekolah masing-masing. Dan sebelum saya akhiri, barangkali ada yang kurang jelas dari materi ini, saya minta untuk kesediaannya bertanya atau ada yang merefleksikan kembali tentang materi tadi. Saya silakan, barangkali ada. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari TK Al-Azhar 2 Poso. Alhamdulillah hari ini ya bersama-sama dengan Ibu pemateri yang materinya Masya Allah bagus sekali ya, yaitu tentang budaya positif ya, yang dimana lebih 1 jam saya bersama dengan teman-teman mendengarkan materi ini. Terus terang ya, kalau di sekolahnya kami itu kita belum, kalau kita membuat aturan atau membuat pekerjaan itu kita tidak melibatkan murid ya, selama ini memang tidak. Dan terus terang ya, saya walaupun sudah S1 PAUD, tentang mengajar anak-anak di dalam kelas itu masih minim. Alhamdulillah saya hari ini bertetap langsung dengan Ibu pemateri. Masya Allah mantap sekali materinya, dan insya Allah ke depannya saya dengan teman-teman saya insya Allah terapkan di sekolah saya. Itu saja. Terima kasih pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada lagi? Satu, dua, tiga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan memberikan satu pendapat saya bagaimana saya di kelas. Jadi di sini saya tidak, saya masih menjadi guru yang guru di mana dalam memberikan pelajaran di kelas. Kalau terkadang saya tidak dapat mengontrol diri saya, jadi saya masih menjadi tipe guru penghubung. Dengan pemahaman, dengan yang Ibu sampaikan tadi sudah memberikan diri saya menjadi pembelajaran bagi saya bagaimana saya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi dengan teori yang diberikan kepada saya, sudah memberikan diri saya
supaya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi, bisa berubah menjadi guru yang lebih baik lagi, sehingga saya bisa menjadi guru yang berada di posisi sebagai manajer. Terima kasih. Di pendidikan CTP itu sudah banyak teman-teman yang mengakui pengakuan dosa namanya, ya, mengakui bahwa saya pas menerima materi ini saya berada di posisi kontrol, saya berada di posisi kontrol sebagai guru yang penghukum, ya. Alhamdulillah secara bertahap dapat berubah, ya, ternyata kita salah, ya. Dalam setiap kegiatan pembelajaran jangan selalu lupa melibatkan peserta didik kita, ya, terutama dalam membuat keyakinan kelas. Ya, baiklah ibu-ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya hari ini, sudah meluangkan waktu untuk dapat hadir pada kesempatan ini mendengarkan materi tentang keyakinan kelas. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, ada yang keliru dari saya, mohon dimaafkan. Dan kiranya dari materi ini ada hal yang baik bisa diimplementasikan, diaplikasikan di sekolah masing-masing untuk menciptakan murid kita yang lebih baik, lebih mandiri, lebih bertanggung jawab. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. apa yang telah kita buat hari ini ya. Nah, mau tulis. Kumpulkan mainan setelah habis bermain. Oh ya, bagus ya. Ingat terus itu ya. Kalau habis bermain, kumpulkan mainan setelah digunakan. Siapa lagi? Rifal. Apa Rifal? Kira-kira keyakinan kelas. Jangan buang sampah sembarangan. Jadi sampah mau dibuang di mana Dan? Di tong sampah. Ah, mantap. Jangan buang sampah. Nanti Ibu Guru ketik ini, baru Ibu tempel di kelasnya ya, untuk diingat selalu. Siapa lagi kira-kira? Siapa? Muslimah. Masya Allah. Betul. Jangan ambil makanan teman tanpa izin teman ya. Harus jadi anak yang jujur. Apa lagi? Asam dari yang ketahanan apa nak? Jangan pukul teman. Ah, jangan pukul teman. Berarti teman harus diapa? Sayang. Ingatkan temannya ya. Jangan pukul teman.
Ya, ada beberapa ini. Apakah masih mau ditambah lagi keyakinan kelasnya? Tidak. Nah, Ibu bacakan ulang keyakinan kelasnya, yaitu setelah bermain kumpulkan mainan. Jangan apa ini? Jangan buang sampah.